Jakarta sebagai kota megapolitan diambang tenggelam. Selain permukaan air laut yang kian meningkat, Jakarta juga memiliki persoalan penurunan muka tanah setiap tahun. Hal ini menjadi kombinasi persoalan yang kompleks. Terlebih, permukaan air laut di utara Jakarta kini lebih tinggi dari daratan. Menurut data dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, permukaan air laut di utara Jakarta meningkat 2 hingga 4 cm per tahun. Sementara muka tanah di wilayah ini turun 7 hingga 10 cm per tahun. Selain fakta tersebut, persoalan tanggul pantai yang kian tahun termakan usia, serta adanya genangan air, bak kolam seluas ratusan meter yang berisi air laut, juga menjadi kekhawatiran bagi warga yang tinggal di sekitar Muara Baru. Baik pemirsa, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Halo, selamat siang Pak Yayat, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Yayat telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Langsung saja Pak Yayat, Jakarta diambang tenggelam. Bagaimana Anda memaknai atau melihat kalimat tersebut Pak sebagai pengamat tata kota? Apakah ini menjadi prediksi betul adanya Jakarta diambang tenggelam? Itu fakta. Kita lihat bahwa tadi data BRIN menunjukkan penurunan itu 7-10 cm per tahun. Kalau misalnya kita ingin melihat apakah betul Jakarta mengalami penurunan dan semakin turun, silakan datang ke Tugu Penurunan Tanah di Jakarta, di Kota Tua Jakarta. Itu ada tugu yang dibangun oleh JIK sebagai pengingat. Tugu itu dibuat tahun 74 dan sekarang 74 sampai dengan tahun 2026 itu hampir lebih mencapai 50 tahunan. Jadi kalau 50 tahunan ya, kalau 10 cm itu 5 tahun udah kita di Jakarta Utara itu sudah turun. Dan terlihat banget di dalam tugu itu. Tahun 2004 ya kalau tidak salah, itu udah 4,5 meter di bawah permukaan laut. Nah sekarang mencapai tahun 2026 ini, perkiraan sebetulnya wilayah Jakarta Utara, khususnya Jakarta Utara itu sekitar hampir 5 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ditambah untuk Jakarta Barat. Jakarta Barat itu sekitar 2,6 atau 2,8 meter. Itu signifikan loh, terlihat sekali. Jadi terus terang aja kita harus ingatkan bahwa Jakarta tenggelam itu adalah fakta. Bukan fakta lagi, tapi kenyataan penurunan permukaan tanah itu semakin terus terjadi. Dan kalau kita ingin membuktikan, itu terlihat sangat ironis kalau kita berdiri di tugu tersebut, betapa Jakarta sudah makin turun permukaan tanahnya. Oke, baik Pak Yayat. Selanjutnya lalu apa faktor penyebab dari penurunan muka tanah tersebut tadi yang Bapak sebutkan bahwa bisa kita lihat langsung Pak begitu ya di Monumen Kota Tua begitu ya, ada tugu yang memperlihatkan bahwa ada penurunan tanah tersebut. Sebenarnya faktor penyebab tersebut apa sih Pak? Yang jelas faktor utama itu adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Jakarta itu tidak punya ekosistem layanan air baku yang standar. Terus terang saja kita semuanya mengandalkan air tanah. Pengambilan air tanah secara besar-besaran ini mempercepat penurunan permukaan tanah. Bukan hanya pada persoalan penurunan permukaan tanah, intrusi air lautnya pun juga sudah demikian parah. Silakan rasakan. Beberapa permukaan air yang ada di sekitar Jakarta itu mengalami payau ya, rasa lautnya itu sudah terasa banget. Nah, pengambilan air tanah secara berlebihan ini juga di salah satu faktor juga kita mengalami krisis terkait dengan air tanahnya itu sendiri. Contohnya misalnya ya, Jakarta ini tahun 61, 63, ruang terbuka hijaunya masih sekitar 40%. Data terbaru tahun 2026 ini tinggal sekitar 5,6 atau 6%. Ini berarti ada krisis besar. Pertama, eksploitasi air tanah secara berlebihan terus berlanjut tanpa ada backup atau pengendalian yang maksimal. Karena sekali lagi, kalau di Jakarta kita hitung lebih dari 200 bangunan tinggi yang mengeksploitasi air tanah ya tanpa mendapat backup air baku yang cukup. Dan kenyataan inilah yang menjadi lebih parah lagi dengan pencurian air tanah. Maksudnya pencurian air tanah itu begini. Banyak gedung-gedung yang menggunakan 2 pompa.
pompa resmi dan pompa tidak resmi. Dan mereka mengambil air tanah dalam hampir 200 meter di dalam permukaan bawah tanah itu, dan itu langsung cara praktis lah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana pengendaliannya? Yang sulit sekarang adalah seakan-akan Jakarta itu tidak mengalami krisis air gitu kan. Jadi perizinan pembangunan dalam skala besar, khususnya untuk industri, kemudian untuk gedung-gedung besar seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, semua memusat di Jakarta. Dan ini semakin diperparah ketika Jakarta belum mampu 100% menyediakan air bersih buat kotanya. Oke, baik. Berarti artinya ini ada eksploitasi dari air tanah begitu ya Pak ya, yang digunakan oleh pembangunan gedung, infrastruktur mungkin yang tadi Bapak jelaskan. Lalu selama Bapak mengamati hal ini, tentunya ini kan mendapat kerugian khususnya bagi masyarakat yang mungkin tidak disadari. Ternyata permukaan air tanah juga jadi menurun, laut makin meningkat, dan ini terjadinya akan mengakibatkan banjir rob begitu ya. Lalu ini selama ini apakah ada upaya tegas Pak dari pemerintah itu sendiri terkait hal ini, Pak? Sebetulnya upaya penertiban pernah dilakukan, artinya melakukan pengecekan kepada setiap gedung, apakah mereka menggunakan air tanah ukuran. Sebetulnya harus diakui, setiap pengambilan air tanah dalam skala besar itu harus ada izin dari ESDM ya, artinya aspek geologinya itu harus dicek. Kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa jumlah volume air tanah itu diambil? Harusnya dalam hal ini ada catatan-catatan per wilayah. Wilayah mana yang paling kritis? Kita melihat bahwa Jakarta Utara itu ya, kemudian Jakarta Barat sebagian, ditambah Jakarta Pusat. Itu ada wilayah yang paling rentan dengan eksploitasi air tanah secara berlebihan. Nah pertanyaannya, di tengah krisis itu ada pengendalian tidak? Yang kita lihat sekarang bahwa aspek pembangunan itu kan terus-menerus. Kadang-kadang dibangun tanpa melihat apakah di situ sudah ada utilitas atau prasarana dan sarana air. Jadi kebanyakan di kita ngejar izin aja. Misalnya contoh sekarang ya di wilayah utara Jakarta, itu kan banyak sekali gedung-gedung baru. Pertanyaannya, apakah ada nggak sistem perpipaan atau air baku yang dialirkan ke kawasan tersebut? Belum. Tapi keinginan untuk mengembangkan dan membangun kota itu makin tinggi. Otomatis ini kayak ayam dengan telur. Ayam atau telur nih. Nah, dibangun atau nunggu air. Sementara air itu kan berbicara tentang investasi. Investasi air ini mahal. Jadi otomatis untuk gedung-gedung yang besar, yang bertingkat perkantoran, perhotelan, ketika investasi itu tidak mampu menahan berapa lama jaringan air mampu membackup kebutuhan investasinya, maka ditinggal. Artinya yang diambil apa? Yang diambil adalah ya, cara praktis. Air tanah menjadi satu-satunya solusi. Dan ini sudah berlangsung. Nah, perlu diingat, mulai tahun 70-an, tahun 80-an, itu saatnya Jakarta mulai menjadi metropolitan. Metropolitan baru lah. Artinya tahun 70-an belum begitu masif lah pembangunan Jakarta. Tapi mau memasuki tahun 80, 90-an, ketika saatnya ekonomi booming sekitar 7% waktu itu, betapa properti menjadi raja di Jakarta itu. Dan menjadi masalah adalah kecepatan sektor properti ini belum mampu diimbangi dengan jaringan pelayanan air bersihnya. Sehingga ibaratnya ini kita kejar-kejaran nih antara kebutuhan praktis dengan persoalan daya dukung lingkungannya. Kita akui persoalan lingkungan itu adalah persoalan eksternal cost, bukan dari biaya investasi. Jadi otomatis kalau memang ingin membangun di Jakarta, cara praktis untuk mendapatkan air adalah dengan air tanah. Ujungnya apa? Penurunan permukaan tanah. Ujungnya apa? Banjir. Jakarta ini kalau sudah mengalami musim penghujan, ada daerah-daerah yang sama sekali lama surut airnya. Karena tadi dia wilayah yang tadinya tidak mengalami penurunan air tanah, sekarang banyak air banjir atau genangan itu terjebak. Ya, terjebak pada wilayah-wilayah yang mengalami penurunan permukaan air. Otomatis ya seperti di gambar ini kan terlihat pada saat rob itu airnya lama surut, pada saat banjir airnya lama hilang. Otomatis Jakarta ke depan itu memang memerlukan sistem polder atau sistem pompanisasi.
Jadi untuk membantu mengurangi lamanya genangan, memang mau tidak mau harus dipetakan wilayah mana yang paling rentan terkait aspek lamanya genangan itu terjadi atau banjirnya. Nah, kita juga bisa lihat wilayah utara Jakarta yang sudah sering mengalami banjirop. Pertanyaannya kan, bagaimana cara mengatasi persoalan ketika penurunan permukaan tanah semakin cepat terjadi? Pengendalian airnya tidak maksimal, sehingga pada saatnya Jakarta ini menjadi kota yang katakanlah sudah sering berlangganan lah dengan bencana. Jadi kita ke depan ini memang menghadapi tantangan. Apakah kita optimis Jakarta bisa mengatasi masalah? Itu tantangan yang paling besar. Oke, baik Pak Yayat. Kalau misalkan ini dibiarkan tentunya juga berdampak buruk ya bagi masyarakat yang ada di pesisir. Nah, terkait dengan tadi banjirop yang sempat Anda sebutkan juga ini, lalu upaya mitigasi yang cepat untuk pemerintah benahi itu apa saja, Pak Yayat? Ya, pertama begini, pemerintah punya program Giant Sea Wall ya, sama pembangunan tanggul laut ya. Kalau tanggul di pesisir sekarang kan sudah terbangun ya, di sepanjang pesisir pantai Jakarta dari di Muara Angke, sepanjang pantai itu sudah kita lihat lah. Tapi pertanyaannya, antara tinggi tanggul di pesisir itu dengan muka air laut tuh hampir sama gitu. Apalagi pada saat terjadi pasang laut. Yang menjadi tantangan kita adalah berapa besar kenaikan muka laut yang terjadi. Nah, data BRIN mengatakan potensinya kenaikan 2 cm, 4 cm per tahunnya. Kita bayangkan aja kalau 10 tahun ke depan, berapa kenaikan. Misalnya 4 cm, bisa 10 tahun ya bisa 40 cm. Udah tinggi sekali itu kan. Nah, misalnya 20 tahun ke depan, potensinya bisa lebih 1 meter. Kalau demikian tanggulnya harus lebih besar lagi. Makanya Giant Sea Wall itu menjadi sebuah rencana besar. Tapi pertanyaannya, apakah kita sekedar membangun tanggul atau ada fungsi lain yang ingin kita kembangkan di atas tanggul tersebut? Oke, baik. Pak Yayat, ini mungkin kita juga turut merasakan begitu ya kejadian yang menimpa Jakarta setiap tahunnya, banjir, penurunan permukaan tanah begitu ya. Dan ini apakah kita juga perlu adanya upaya selain Giant Sea Wall tersebut, apa yang sekiranya bisa kita lakukan, mungkin melihat dari lingkungan yang Pak AHY juga sempat sebutkan bahwa kita harus menanam mangrove, apakah itu juga efektif Pak untuk menekan banjir dan juga bisa menanggulangi bocornya begitu ya tanggul-tanggul yang ada di pesisir kota Jakarta ini Pak? Ya, sekarang kan tanggul ada 2 jenis, tanggul buatan dalam bentuk tanggul laut ya, atau tanggul pesisirnya, atau tanggul bentang alami dalam bentuk hutan mangrove. Tapi sekali lagi memang harus diakui ada perbedaan hutan mangrove dengan tanggul laut. Kalau tanggul laut kita otomatis untuk menyikapi antisipasi kenaikan muka air laut yang kemungkinan besar akan sulit diatasi oleh tanggul alami dalam arti hutan mangrove. Hutan mangrove mampu untuk mengatasi terjadinya abrasi di pantai ya, atau persoalan erosi dan sebagainya yang bisa menggerus pesisir pantai hingga hilang. Kemudian yang kedua, kita juga berharap dengan adanya hutan mangrove misalnya bisa menekan potensi kemungkinan intrusi air laut yang masuk ke wilayah pori-pori dari tanah Jakarta. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, jika air tidak mampu dikendalikan lagi, berarti harus ada pengaturan permukiman. Nah, contoh yang paling menarik adalah membuat zonasi wilayah rawan bencana. Artinya, kalau wilayah rawan bencana itu tidak layak untuk bermukim, sebaiknya jangan ditempati oleh pembangunan permukiman. Nah, kita ini kadang-kadang di Jakarta menjadi masalah adalah Jakarta itu kekurangan lahan untuk tempat tinggal, sehingga ketika terjadi pasang laut, air sungai itu kan tidak bisa langsung masuk ke laut karena menunggu pasangnya turun. Nah, kantong air atau parkir air di wilayah pesisir itu dijadikan perumahan. Makanya sekarang itu banyak rumah-rumah di wilayah rumahnya air. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah konflik tata ruang air. Tata ruang untuk manusia berkonflik dengan tata ruang air. Rumah untuk air. Jadi yang terjadi di Jakarta ini adalah rumah-rumah air itu ditempati oleh manusia. Jadi orang mengatakan, Pak, kami kebanjiran, kami kena rob. Iya, Anda tinggal di rumahnya air.
Bagaimana air itu ketika dia katakanlah pasang? Dia harusnya kan parkir di muara sungai. Apalagi Jakarta ini ada 13 muara sungai. Nah, ruang-ruang air ketika menjadi ruang permukiman sebetulnya itu tidak boleh. Maka satu-satunya cara adalah relokasi atau pemindahan, apakah ke rumah susun, rumah berlantai yang lebih tinggi, dan kita jadikan parkir air itu sebagai hutan mangrove untuk penghijauan, untuk menekan terjadinya abrasi. Karena semakin lama pantai Jakarta itu makin tergerus, itu yang perlu diperhatikan. Petakan rawan bencana, petakan pendekatan mitigasinya, kendalikan perumahan supaya tidak terus-menerus warga mengatakan kami kebanjiran atau kena dampak rob. Baik Pak Yayat, kita juga harapkan tentunya tadi yang sempat Anda sampaikan bahwa diprioritaskan adalah tata kelola, khususnya bagi zonasi yang ada di pinggiran begitu ya, pinggiran pesisir seperti itu Pak. Dan juga tentunya ini di ulang tahun Pak, bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-499 ini juga diharapkan pemerintah Jakartanya khususnya ini bisa lebih baik dan juga memprioritaskan hal tersebut. Terima kasih Pak Yayat telah berdiskusi bersama kami Pak di Halo Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih. Pemirsa, hari jadi Jakarta ke-499 tahun, warganya menikmati transportasi umum Rp1 dan tiket gratis masuk kawasan wisata ibu kota. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.